Oke Sobat Anak Gadget, balik lagi bersama gue Ferits di channel Anak Gadget, review gadget anti mainstream. Dan di video kali ini gue ingin membahas yaitu tentang hard disk gitu ya. Di sini gue akan membahas yaitu tentang hard disk, lalu yang kedua adalah cara memilih hard disk, lalu yang ketiga adalah hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian memilih hard disk gitu ya. Oke, jadi langsung aja ke topiknya. Jadi hard disk ini adalah sebuah storage yang dimana dia itu masih menggunakan platter atau piringan. Bedanya dengan SSD adalah kalau SSD itu dia udah menggunakan chip non-flash kalau nggak salah namanya. Jadi dia udah menggunakan chip, sedangkan hard disk ini menggunakan piringan. Hard disk ini dia ini nggak terlalu tahan dengan goncangan karena dia masih menggunakan piringan. Tapi kalau untuk SSD karena udah pakai chip gitu ya, dia lebih tahan goncangan dan kecepatannya lebih tinggi dibandingkan hard disk. Tapi untuk harga sendiri ya kalau misalnya disandingkan pasti hard disk itu bisa mendapatkan harga yang sama, kapasitasnya lebih besar dibandingkan SSD gitu. Jadi anggapannya kalau nggak salah untuk hard disk yang 1 tera yang Seagate Barracuda 1 TB 2,5 inch untuk laptop itu kalau di SSD mungkin baru dapat di kisaran 256 GB gitu ya. Yang gue tahu sih gitu kalau untuk hard disk itu karena gue udah riset dulu yang hard disk, sedangkan SSD kalau nggak salah di 256 GB dengan harga 500. Kalau mau cari yang 1 tera mungkin bisa 1 sampai berjuta-juta gitu lah ya harganya. Oke, tapi yang kali ini gue ingin memfokuskan ke hard disknya itu sendiri. Jadi gue kutip dari media informasi online. Untuk spesifikasi dari hard disk itu adalah yang pertama adalah tipe hard disknya. Jadi tipe hard disk ini ada 4, yaitu ATA, SATA yang sekarang gue pegang ini, nih 2, lalu SCSI dan juga SAS. Bedanya di mana sih? Setelah gue cari tahu di internet ya, karena gue belum pernah lihat yang ATA, SCSI, SAS. Karena yang gue tahu tuh cuman SATA doang yang pernah gue lihat. Kalau gue lihat di internet, biasa rata-rata mereka itu beda di portnya gitu. Jadi di port sini itu mereka beda untuk keempat jenis hard disk selain ATA, SATA, SCSI, dan juga SAS gitu. Lalu yang kedua adalah kecepatan dari putaran hard disk atau RPM gitu. Untuk RPM sendiri ini 5400 RPM kayaknya ya kalau nggak salah, karena ini nggak dicantumin. Sedangkan yang ini 7200 RPM. Ini yang gue pegang nih, dua-duanya. Yang ini nggak tahu berapa RPM, tapi setahu gue ini 5400 dan yang ini 7200. Bedanya di mana sih? Untuk RPM sendiri artinya rotation per menit. Jadi rotasi putaran dari si platternya ini itu berapa rotasi per menit gitu. Semakin cepat rotasinya, semakin cepat juga data yang akan dibaca oleh hard disk gitu. Lalu yang ketiga ada kapasitas hard disk. Kapasitas hard disk ini banyak macam-macam untuk kapasitasnya sendiri. Ada yang 80 GB, 160, lalu ada yang 250 itu juga ada. Tapi rata-rata kebanyakan itu di 500 GB, 1 tera dan 2 tera. Jadi untuk hard disk sendiri kapasitasnya nih banyak macam nih ya. Ada yang 60 GB, yang ini 60 GB, lalu ada 720 GB yang pernah dipakai di Toshiba Satellite A665 gua yang dulu, itu 720 GB. Jadi banyak macam gitu untuk kapasitas hard disk. Ya kalian bisa tentukan sendiri gitu ya. Lalu yang ketiga adalah form factor-nya. Form factor-nya berarti ukuran dari hard disk ini sendiri. Nah, untuk form factor-nya ini yang gue pegang, yang ini 2,5 inch, yang ini adalah 3,5 inch gitu. Jadi beda dari ukuran. Kalau kalian lihat, yang 3,5 inch ini dia itu ukurannya lebih besar, dan yang 2,5 inch ini dia ukurannya lebih kecil dan lebih tipis. Jadi yang 3,5 inch ini tebal, yang ini lebih tipis. Nah, bedanya adalah yang 2,5 inch ini digunakan untuk laptop. Ya, untuk laptop seperti ini. Sedangkan yang ini biasa digunakan untuk PC gitu. Jadi yang ini digunakan untuk PC dan yang ini digunakan untuk laptop. Lalu yang terakhir itu adalah cache buffernya sendiri. Jadi cache buffer ini gunanya itu supaya data yang ada di hard disk ini bisa langsung ditransfer ke RAM tanpa diambil lagi dari platternya gitu. Semakin besar cache buffernya, semakin besar juga berarti data yang ditransfer itu semakin lebih cepat gitu, dan kinerja dari hard disk juga semakin meningkat gitu. Nah, biasa untuk rata-rata cache buffer sendiri ada di 64 MB dan kebanyakan itu 128 Mbps, 128 Mbps untuk cache buffernya sendiri. Oke, jadi lanjut kita ke tips cara memilih hard disk gitu.
Yang pertama adalah tipe harddisknya, kalian tentukan dulu. Biasa rata-rata di pasaran atau desktop pasaran, kalau kalian punya laptop, kalian pengen upgrade harddisk, itu rata-rata biasanya menggunakan SATA gitu, portnya port SATA. Sedangkan yang ATA, SC, SI, dan juga SAS, itu gue masih belum pernah melihat mereka menggunakan port seperti itu. Jadi kalian tentukan aja portnya harddisknya dan juga sesuaikan dengan port dari desktop kalian gitu. Lalu yang kedua adalah kapasitas harddisk. Kalau untuk kapasitas harddisk sendiri ini sebenarnya tergantung dari kemauan sendiri dan juga budget gitu ya. Tapi kalau gua sarankan kalian ambil yang 1 tera. Tapi kalau untuk mengetik-ketik sendiri 500 GB itu juga udah cukup. Tapi kalau kalian yang buat sampai main game gitu ya, main game, nyimpen data game gitu, download GTA 5 di harddisk, nah itu gua sarankan di 1 tera sampai 2 tera. Itu udah cukup lah. 1 tera udah cukup gitu. Jadi 1 sampai 2 tera itu udah cukup. Lalu yang ketiga adalah dari form factor-nya. Ya kalau dari form factor sendiri ya kalian harusnya sudah tahu gitu. Kalian pilih untuk upgrade di PC atau di laptop. Kalau untuk di laptop sendiri ya beli yang 2,5 inch, sedangkan kalau yang desktop itu beli di 3,5 inch gitu. Lalu yang keempat adalah kecepatan putaran harddisk. Ya, kecepatan putaran harddisk ini semua tergantung lagi ya kebutuhannya apa gitu. Kalau untuk main game sendiri 5400 RPM tuh udah cukup, tapi alangkah baiknya itu bisa ambil yang di 7200 RPM. Tapi ingat, semakin cepat dan semakin besar RPM yang ada di harddisk, maka konsumsi dayanya pun akan semakin lebih besar. Jadi kalian bisa tentukan kalau kalian orangnya mobile seperti gua, yaitu sering bawa laptop kemana-mana gitu, kalian bisa ambil di 5400 RPM, itu juga udah cukup untuk penyimpanan gitu ya, untuk RPM-nya gitu. Kalau kalian sukanya main game, biar performanya tinggi gitu, ambil yang 7200 RPM itu udah cukup gitu. Lalu yang kelima adalah charge buffer sendiri. Untuk charge buffer sendiri ya gua sarankan ambil yang setinggi-tingginya gitu. Tapi rata-rata yang dijual itu rata-rata itu 128 Mbps. Jadi untuk charge buffer sendiri kalian bisa tentuin sendiri gitu lah ya. Oke, nah itu aja mungkin tips cara memilih harddisk. Lalu yang ketiga adalah hal yang harus kalian ketahui ketika mengupgrade storage. Nah, untuk upgrade storage ini sebenarnya sih ya kalian lihat dulu aja gitu. Kalau dari gua versi anak gadget, yang pertama adalah kalau di laptop gitu ya. Ini anggapannya untuk upgrade dari laptop. Itu kalau bisa garansinya itu udah habis gitu. Sebenarnya upgrade storage dan juga upgrade RAM gitu, bongkar-bongkar laptop sebenarnya tidak menghilangkan garansi. Tapi ketika kalian mengupgrade lalu tiba-tiba ada masalah gitu dengan laptopnya yang disebabkan oleh yang kita lakukan, itu maka garansinya hangus. Seperti contohnya di Acer, itu untuk upgrade RAM dan storage, itu dia nggak akan menghanguskan garansi, tapi ketika kalian mengalami sebuah masalah, laptopnya mengalami masalah karena apa yang kalian lakukan, itu garansinya akan hangus gitu. Berikut juga itu dengan di Lenovo, itu juga seperti itu. Jadi dipastikan garansinya itu udah habis gitu ya, untuk menghindarkan dari garansi hangus gitu. Lalu yang kedua adalah kalau kalian nggak mau upgrade storage tapi nggak mau menghanguskan garansi gitu ya, itu kalian ada 2 pilihan gitu. Yang pertama adalah kalian menggunakan hard disk eksternal yang seperti ini, jadi tinggal colok plug and play gitu. Jadi tinggal kalian beli, itu biasa udah langsung bentuknya begini, jadi tinggal colok nih. Ini biasa sih portnya ini mini USB kalau nggak salah, ke USB gitu. Jadi tinggal colok, maka data akan langsung terbaca. Atau kalian bisa ngebuat hard disk internal ini menjadi hard disk eksternal dengan cara membeli case-nya gitu. Untuk case sendiri harganya ini ada di kisaran 65.000 sampai 80.000 gitu. Ya beda-beda gitu setiap barang gitu ya. Tapi untuk case eksternal yang seperti ini tuh jarang gitu ya ada di pasaran. Ada mungkin tapi nggak sebanyak yang untuk 2,5 inch gitu. Yang ini 3,5 inch itu jarang banget ada di pasaran gitu. Kalaupun ada pun juga kayaknya itu biasa disebutnya bay gitu. Jadi bentuknya kayak case tapi harddisknya itu bisa banyak gitu. Jadi kalau nggak salah ada 5 port. Itu gue tahu dari mereknya Orico dan juga Yota Master tuh ada. Ya itu menjual bay, slot bay, jadi kita bilangnya BAY, itu untuk yang biasa harddisk 3,5 inch gitu. Lalu yang ketiga, opsi terakhir, ini kalian menggunakan docking gitu. Kayak ini docking namanya. Jadi ini mereknya Orico.
ini docking seperti ini, bisa untuk 2,5 inch dan juga bisa 3,5 inch gitu. Tapi ya kalian kalau mau pakai hard disk storage ini harus membutuhkan listrik gitu ya, karena dia masih menggunakan adapter dan juga charger nih. Ini bukan charger ini buat menyambungkan dari docking ke laptop gitu. Tapi tetap kalian harus memerlukan listrik gitu ya untuk mengaktifkan si dockingan ini. Kalau untuk dockingan ini sendiri cara pakainya tuh gampang banget, yaitu kalian cuma tinggal colok doang. Nih untuk coloknya ini kalian tinggal masukin seperti ini, tak, nah udah jadi seperti ini. Lalu untuk yang 3,5 inch tuh, jadi tinggal colok-colok gini aja nih. Udah langsung bisa dipakai gitu. Cuman ya kalian harus colok lagi gitu ke listrik. Jadi untuk docking bay ini buat kalian yang suka pergi-pergi ya kurang cocok sih menurut gua ketika menggunakan docking seperti ini gitu. Oke, jadi itu aja video dari Anak Gadget. Jangan lupa kalian untuk klik like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel Anak Gadget. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya mereka bisa mendapatkan referensi dari Anak Gadget. See you soon on the next video and bye.